Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin bagian ke-8. Start from zero. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menjadi orang besar tak harus keturunan darah biru, tak mesti berawal dari kalangan ningrat, jet set atau kelas berat. Banyak orang biasa menjadi luar biasa justru karena berangkat betul-betul dari nol, from zero. Adapun bagi Anda yang telah memiliki posisi, jabatan, kedudukan, gelar, atau apapun atribut duniawi yang dimiliki, mari kita kembali menzerokan diri untuk mampu melesatkan dan melejitkan jiwa menuju prestasi mulia, takwa, dan derivasi fadilahnya, hidup mulia dan berakhir bahagia, happy ending, full barokah. Zerokan diri dengan La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Surat Muhammad ayat 19. Kembalilah ke titik nol. Siapa sesungguhnya dan sebenarnya kita, agar kalau sukses tak jumawah dan membusungkan dada, dan kalau gagal tak putus asa, menutup muka seperti pepatah. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Maka gantilah pepatah ini dengan lebih baik hidup mulia dengan iman, takwa, dan full izzah daripada hidup sengsara karena maksiat dan dosa. Bukan begitu? Kalimat La ilaha illallah sungguh dahsyat kalau kita mau menggali, memahami, menyelami, dan mengaktualisasikan diri untuk membentuk pribadi terpuji. Karena kalimat inilah yang sangat ditakuti oleh para penguasa tirani dan para pendengki. Mengapa La ilaha illallah bisa untuk menzerokan diri kita? Coba simak informasi keberadaan kita dari dulunya. Kita dilahirkan dari keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Adapun unsur-unsur tanah itu dari air dan zat-zat yang super komplit, yang kemudian Allah meniupkan ruh sehingga kita bernilai dan bermartabat. Kita menjadi manusia dan menjadi khalifah Allah di bumi, maka yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, paling bermanfaat, dan meningkatkannya utilitasnya bagi sesama. Para pahlawan menyejarah karena pengorbanan mereka luar biasa, membebaskan dirinya dari kungkungan nafsu dan membebaskan orang lain dari tekanan musuh. Diproses dari setitik air hina, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Quran Surat At-Tariq ayat 5 sampai dengan 7. Kemudian diberikan ruh pada 120 hari kemudian, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun
ayat 11 sampai dengan 14. Begitu sekilas proses kita, sekedar untuk mengingatkan kembali keberadaan kita bahwa kita adalah zero. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Kita adalah dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah, tanah bila dijual akan tetap sebagai tanah. Nilai tanah ditentukan oleh lokasi, kemanfaatan, posisi, dan bangunan yang bisa didirikan di atasnya. Tanah di kota besar yang strategis dan banyak manfaatnya tentu beda nilainya dengan lahan kosong di pinggir jurang. Kita zero karena lahir tak punya dan tak tahu apa-apa. Allah lah yang menganugerahkan aneka piranti untuk bisa hidup dan eksis di muka bumi. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Kita berangkat dari zero. Ada sebuah ilustrasi sederhana. Ada sebuah gudang besar berisi 3 ton besi. Tiap 1 ton berharga 1 juta rupiah. 1 ton dibawa ke Jerman, diolah menjadi mobil Mercedes-Benz berharga 1 miliar. Besi yang 1 ton lagi dibawa ke Jepang. Para insinyur Jepang mengolahnya menjadi mobil Toyota seharga 500 juta rupiah. Nah, masih 1 ton kan? Yang 1 ton ini dibawa ke sebuah tempat di Pulau Jawa. Sebuah perusahaan pembuat cangkul, pisau, parang, wajan, sekop, dan sejenisnya. Setelah diolah dengan keras bermandikan keringat, jadilah alat-alat tadi senilai 1,5 juta rupiah. Setelah Mercedes-Benz, Toyota, dan cangkul serta sejenisnya tadi kembali dihancurkan menjadi besi dan ditimbang, ternyata harganya kembali sama, masing-masing 1 juta rupiah. Kisah ini fiktif, tapi bisa jadi nyata. Nyatanya adalah barang dan orang yang berangkat dari zero, dari start yang sama, bisa bernilai beda, tergantung pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam memperlakukannya. Kita masing-masing lahir dari nol, dan akan kembali nol, menjadi mayat yang tak bernilai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karena itulah, nilai kita tergantung bagaimana kita mengisi dan memperlakukan diri menjadi unggul dan berprestasi. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita melakukan percepatan diri, apakah menjadi Mercedes-Benz, Toyota, atau cangkul, itu terserah kita. Lalu, mengapa kita tidak memberdayakan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk bersyukur? Mengapa malah kufur? Mengapa kita banyak menebar maksiat, bukannya meneguhkan taat? Mengapa kita hobi bergelimang dosa, bukan berebut pahala? Kata la ilaha illallah memiliki paling tidak 5 urgensi, yaitu pintu masuk ke dalam Islam, asas perubahan, intisari ajaran Islam, misi abadi para nabi dan para dai, serta pintu kemuliaan dunia dan akhirat. Silahkan dikaji lagi dalam topik Ahammiyatus Syahadatain lebih mendalam. Pengaruh kalimat ini sungguh dahsyat. Para pahlawan tidak takut kehilangan rezeki, tidak takut kehilangan pangkat dan jabatan dalam menyuarakan kebenaran. Mereka tak minder karena kecacatan dan keterbatasan, karena ia yakin dari Allah sumber kekuatan dan kemuliaan. Mereka berhukum dengan hukum Allah untuk menghadirkan solusi kehidupan. Untuk membangun jiwa kepahlawanan sejati, mari kita telusuri kedahsyatan kalimat ini. Kata la ilaha illallah, bila ditelusuri berawal dari rangkaian la, kalimat peniadaan yang bermakna tidak, ilah yang ditolak, al-munafi, illa ungkapan pengukuhan, isbat yang bermakna melainkan,
pengecualian. Allah adalah yang dikukuhkan, diisbatkan, ditegaskan. Makna kalimat La ilaha illallah mengandung makna tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Zero, nol, kecuali Allah, satu. Menurut ilmu matematika, bilangan 1 dibagi 0 menjadi mendekati tak terhingga, yakni penghambaan total kepada yang maha dahsyat hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kata Abu Bakar Asy-Siddiq, menghambakan pada yang mulia maka akan mulia, menghambakan pada yang hina niscaya akan terhina. Bila kita menghamba pada harta, tahta, wanita, Toyota dan sejenisnya, maka kita akan menjadi budak-budaknya. Akibatnya orang yang hidup hanya memburu harta, tahta, wanita, Toyota, dia akan terhina. Hamba perut menjadi Abdul Butun karena hidupnya hanya demi perut. Zerokan diri dengan menghambakan kepada Allah semata, karena Allah lah pemilik segala kekuatan. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan selain dari Allah. Kalimat ini pun memiliki format yang sama, yaitu la, kalimat nafi, peniadaan. Haula wa quwwata, yang ditiadakan, yang dinafikan. Illa, kalimat penegasan, billah, yang ditegaskan. Inspirasi dan intisari kalimat La ilaha illallah yang merupakan inti keimanan dan risalah asasi para nabi, ini sesungguhnya dapat kita lihat dalam banyak aspek. Dalam dakwah, kalimat inilah indikator asasi tentang makna, target, tujuan, dan loyalitas dalam aktivitas. Menurut Ustadz Fatiyakan, dakwah itu dibangun di atas prinsip ini al-hatmu zero wal bina, yaitu meruntuhkan nilai-nilai kejahiliahan dalam segala bentuk pemikiran, akhlak, dan sistemnya. Kemudian dibangun masyarakat di atas landasan Islam, bentuk tampilan luar maupun isinya, sistem dan cara hidupnya. Inti dari dakwah adalah aplikasi la ilaha illallah secara real, yaitu menerapkan al-bara' wal wala' secara konkret. Gambarannya seperti orang menanam di tengah hutan rimba. Yang pertama kali dilakukan adalah babat alas, mencari lokasi dan tanah serta mengolahnya agar menjadi subur, baru kemudian ditanam bibit-bibit unggul di atasnya. Itulah dakwah. Begitu pula hidup kita, mengosongkan dari segala ilah, sesembahan, lalu memfokuskan diri hanya kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah ini juga intisari dari akhlak mulia. Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyah Akhlaqiyah, akhlak dibangun dengan cara takhalli min su'il khuluqi wa tahalli bil husnil khuluqi. Akhlak dibentuk dengan cara membersihkan diri dari berbagai perilaku tercela, lalu diisi dan dihiasi dengan perilaku terpuji. Bersihkan diri, lalu isi dengan akhlak terpuji. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Tarbiyah akhlakiyah adalah proses integral pembentukan pribadi mulia yang kokoh akidahnya, kuat ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Inspirasi ayat ini, akarnya teguh, kokoh akidahnya, cabangnya menjulang ke langit, kuat ibadahnya, buahnya mulia akhlaknya. Karena itulah menzirokan diri dengan la ilaha illallah bermakna luas sekali. Di antaranya membersihkan dari segala kesyirikan dan kemunafikan. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk surga.
Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Menghilangkan ketergantungan dari selain Allah dalam ibadah, permintaan, doa, pengharapan, rasa takut dan tawakal, inilah totalitas loyalitas untuk menghadirkan energi tanpa batas. Menghindarkan diri dari segala keterikatan kepada selain Allah, sehingga seluruh orientasi kerja dan karya besar hanya kepadanya. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Memurnikan, yakni memurnikan keikhlasan hanya kepada Allah, semurni susu yang tak terkotori dahi maupun darah. Maksudnya, kita memurnikan ketaatan sepenuh keikhlasan, jauh dari penyakit riya, suka pamer maupun syirik. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran Surat An-Nahl ayat 66. Senada dengan kalimat thayyibah, mari berkontemplasi menzirukan diri dengan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, takbir, Allahu akbar, tasbih, subhanallah, tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan engkau cari momentum tepat kalimat itu, lalu temukan nilai zero dalam penghambaan kepadanya dan raih kedahsyatan hero saat melafazkannya. Seperti takbirnya Bung Tomo yang membahana atau kepahlawanan Jenderal Santri Sudirman, pengorbanan Muhammad Toha, dan ketegasan prinsip Buya Hamka yang banyak menghabiskan waktu di penjara. Tentu kalau dibahas di sini terlalu panjang kali lebar sehingga luas plus overload. Insya Allah pada buku lain yang sedang penulis siapkan panduan praktis manajemen kolbu. But sebagai kata kunci atau kesimpulan, simaklah bagaimana Rib'i bin Amir memahami dan memahamkan misi Zero to Hero ini kepada penguasa tiran Rustum dan bala tentaranya. Rib'i berkata, kami diutus untuk membebaskan manusia dari penghambaan manusia kepada penghambaan terhadap Robnya manusia, dari kegelapan penjara dunia kepada kebebasan, dari kekejaman dan kezaliman kepada keadilan Islam. Diagram Zero to Hero. 1. Zerokan dengan La ilaha illallah. 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. ISQ Power Ari Ginanjar Agustian. 1. Allah yang Maha Esa. 0. Manusia dan seluruh makhluknya. Zerokan dengan zikrullah. Pernah kamu berzikir? Apa yang kamu rasakan? Pernah kamu berdoa? Apa yang kamu dapatkan? Nah, bila selama ini dalam zikir dan ibadah kita maupun aktivitas kita belum mendapatkan apa-apa secara rohaniah, saatnya kita dahsyatkan diri untuk mendapatkan energi lebih. Siapkan dirimu, bersiap siagalah. Untuk menggali energi dahsyat, zikrullah cara tepat untuk dilakukan setiap saat. Baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring, full zikir dalam setiap keadaan. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka
peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 191-192. Caranya begini: agar terbiasa setiap melewati berbagai keadaan, jadikan sebagai inspirasi dan sarana untuk ingat, sadar, kuat, dan dahsyat. Karena orang yang mengambil energi dari apa yang ada, dialah pahlawan yang sejati. Bahan bakar neraka itu dari yang kecil. Ada seorang lelaki renta bersama seorang anak kecil. Ketika menyusuri sungai, lelaki renta ini menjumpai anak kecil sedang berwudu sambil menangis. Ketika ditanya, "Nak, mengapa engkau menangis?" Bocah itu menjawab, "Wahai kakek, ketika aku membaca Al-Quran, aku temukan firman Allah, 'Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu.'" Quran Surat At-Tahrim ayat 6. "Timbullah ketakutanku apabila dilemparkan ke dalam api neraka." Lelaki renta itu berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu takut. Engkau tidak akan dicampakkan ke dalam neraka, sebab kamu belum balik. Kamu belum layak untuk dimasukkan ke dalam neraka." Anak itu menjawab, "Engkau kan orang yang berakal. Apakah engkau tidak tahu bahwa seseorang yang hendak menyalakan api, ia memasukkan kayu bakar yang kecil dulu, baru kemudian memasukkan kayu yang lebih besar?" Mendengar penuturan polos bocah kecil ini, menangislah kakek yang renta ini seraya berkata, "Sesungguhnya bocah kecil ini lebih ingat kampung akhirat daripada diriku. Dunia telah jauh menyeretku." Al-Buka Al-Mabrur. Coba simak, bagaimana seorang bocah bisa memahami makna lebih dalam daripada seorang kakek yang renta yang telah banyak makan asam garam. Kuncinya kecerdasan iman, kebersihan hati, dan kelurusan orientasi. Ia fokus pada akhirat, mampu memandang dengan cermat, tidak menyia-nyiakan apapun kecuali berusaha keras mengeksplorasi manfaat karena Allah telah mendeklarasikan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar." Ya Rabb kami, tidak ada yang Engkau ciptakan dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Lalu kapan dan bagaimana kita menzerokan diri dengan zikrullah ini? Zikir itu sepanjang waktu, seluas hamparan bumi Allah, kecuali di tempat-tempat terlarang saja, kamar kecil, WC, atau toilet misalnya. Untuk menggali energi dahsyat zikir dapat dipahami dengan cerdas, jadilah full zikir untuk memandu fikir, memandukan ayat kauniyah semesta dengan ayat kauniyah dalam kitabnya untuk mendekatkan kepadanya. Semakin dekat dengan sumber energi, tentu semakin dahsyat hidup kita. Semakin mudah pengabulan doanya, semakin mantap langkahnya dan terhindar dari musuh-musuhnya. Adapun manifestasi zikir setiap waktu dan kondisi dapat dipahami dan dilakukan lebih mendalam, yakni saat qiyaman, kala berdiri, qu'udan, ketika duduk, dan wa'ala junubihim, saat berbaring. Ini dapat lebih dahsyat dengan penggalian makna lebih dalam, yakni big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Apa maknanya? Big is powerful, saat besar dan berjaya, maksimalkan segala potensi kekayaan, kekuasaan, waktu, masa muda, kesempatan untuk karya besar sebesar-besarnya, seperti Abu Bakar yang all out dengan hartanya, Umar bin Khattab dengan kegagahannya dan sikap zuhud untuk memakmurkan rakyat ketika menjadi khalifah, Khalid bin Walid dengan keperkasaan dan kecanggihan strategi perangnya untuk mendirikan Islam, jadi nolkan diri ketika di posisi tinggi untuk banyak berbakti, mengabdi, dan memberi. Itulah pahlawan sejati. Kalau jadi pemimpin adil dan bila kaya tidak bakhil, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Medium is wonderful. Mukmin is very wonderful,
Jika sukses ia bersyukur, dan jika gagal ia bersabar. Dan itu tidak dimiliki kecuali atas orang mukmin. Maka kalau kita pas di posisi tengah, mesti tak begitu kelihatan seperti roda-roda jam yang berputar, berputarlah memberikan kontribusi. Atau seperti jam, kalau dijadikan sekedar ornamen hiasan, atau seperti batu bata yang ditata menyempurnakan bangunan, tampillah menarik, meyakinkan, dan bersahaja. Orientasikan diri pada keindahan kepribadian dan kesuksesan peran. Yakinkan diri bahwa apapun yang kita lakukan, tak ada yang dilupakan atau disia-siakan di sisi Allah. Di tengah itu moderat, sedang-sedang saja adalah posisi aman, siap naik ke atas bila waktunya tiba, dan tak takut ke bawah bila harus mengalaminya. Posisi itu biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana memberdayakan diri dalam mengisi posisi. Kuncinya adalah ikhlas berbakti, serius mengabdi, istiqomah menapaki jalan ini. Dilihat atau diacuhkan, dipuji atau dicela, tetap berbuat dan berkarya. Wala yakhafuna laumata la'im. Tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Oke, berprestasilah. Medium is wonderful. Small is beautiful. Kecil itu indah. Sungguh mulia Islam mengajarkannya. Kalau kecil, jadilah seperti Imam Syafi'i, ahli fikih dan mufti kecil, atau Ibnu Abbas, ahli tafsir kecil, Ibnu Umar Mujahid, Afrok sang mujahid mungil. Maka kita tak perlu gelisah dan kecewa dengan kondisi yang ada. Kecil pun bisa punya prestasi. Semua bisa dijalani. Enjoy saja. Small is beautiful. Ketika posisi kelihatan kecil, jangan kemudian menjauhkan diri sehingga terkucil. Tetaplah berkarya karena Allah tetap saja memanggil. Seperti Khalid bin Walid ketika dicopot dari jabatan prestisius panglima perang, ia menerima tanpa reserve, tanpa protes. Apa kata Khalid? Saya berperang bukan karena Umar, tapi karena Allah. Justru di posisi saya sebagai prajurit biasa, saya bisa leluasa tanpa beban. Barangkali bila kita mengalami hal itu seperti Khalid, tentu akan sangat berat. Dilepas jabatan guna mengurangi ketenaran, popularitas, dan tidak terjadi figuritas atau kultus individu seolah-olah bahwa kunci kemenangan di tangan Khalid. Apakah Khalid putus asa? Sama sekali tidak. Ia selalu saja merindukan bahwa malam-malam yang dingin mencekam dan menakutkan dalam kancah peperangan lebih aku cintai daripada malam pertama dengan seorang gadis. Bagaimana dengan kita? Anda lebih tahu. Tapi itulah Khalid sang pahlawan sejati yang merindukan syahid di atas kuda perang, meski akhirnya harus wafat di atas pembaringannya. Namun Allah tetap saja mencatatnya sebagai syuhada, karena jiwanya telah dipenuhi ruh kepahlawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memohon syahid di jalan Allah dengan jujur, maka Allah akan menempatkan pada posisi syuhada meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Maka kuncinya adalah bagaimana kita menata hati untuk tetap seimbang dan terkondisi, merawat jiwa kepahlawanan sampai kematian menghampiri. Small is beautiful. Ini pula yang banyak dilakukan para sahabat dan orang-orang sukses menapaki jalannya tanpa merasa risau dengan kebesaran orang lain. Mereka menjadi diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bahkan bisa jadi apa yang diseriusi benar-benar menjadi amal unggulannya di dunia maupun di akhirat. Zikir yang dahsyat ini juga menjadi inspirasi dalam dakwah, yakni seperti kata Nabi, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Bila tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Dan bila tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi,
dalam semua peran tak terkecuali dakwah, mestinya kita mengoptimalkan kekuatan untuk meraih tujuan yang disyariatkan. Jangan menyesal dan kecewa bila posisi ada tak digunakan semestinya, malah disia-siakan begitu saja. Diagram Zero to Hero 2. Zerokan diri dengan zikrullah. Zikr, qiyaman, qu'udan, junubihim. Dakwah, tangan, lisan, hati. Prestasi, big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.